Mayat tanpa jiwa langsung dibantai, dan semua roh hancur. Panji pemurnian jiwa merobek kehampaan dan melarikan diri. Kura-kura tak bisa tenang, lalu Kaisar Baju Zirah Ajaib dan Ratu Emas Hitam berkaki tiga memegang dua artefak tertinggi untuk membunuh kura-kura. Satu artefak semi tertinggi dan tiga artefak tertinggi, serta dua artefak semi tertinggi dan dua artefak tertinggi, yang lebih kuat atau lebih lemah, secara alami akan langsung diketahui. Setelah Kaisar Baju Zirah Ajaib dan Ratu Gagak Emas berkaki tiga bertarung melawan Gui Bugui, Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian juga bertarung. Mereka bertiga memasuki tanah leluhur keluarga Sengui, dan mereka semua membunuh orang-orang Sengui. 9 tebasan kuning, Ye Chen meraung, dan 9 phoenix terpotong. Seorang pria kuat di 7 lapisan dewa kuno terbunuh. Ye Chen segera mulai menelan langit dan mengubah kekuatannya. Kekuatan monyet itu tak kenal takut di puncak lantai ke-9 Dewa Taigu Fengshen, dan tidak ada puncak lantai ke-9 Dewa Taigu Fengshen, jadi itu benar-benar tersapu bersih. Jangankan melawan langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu ketiga pria itu bergerak, seluruh situasi perang berubah total. Ternyata klan Sengui dan pengadilan Senting bersama-sama berurusan dengan mereka bertiga, tetapi itu masih tak terhentikan. Ada 8 dewa gelar Taigu di pengadilan Senting, yang 2 diantaranya memiliki 9 tingkat, 3 tingkat 8, dan 3 diantaranya memiliki 7 tingkat. Ketika bertarung dengan klan Sengui, 2 mati, dan hanya 3 dari mereka yang tersisa. Sekarang berhadapan muka, 6 dewa gelar kuno pengadilan dewa tiba-tiba mati 4, ini terlalu mengerikan bagi klan Senting dan Sengui. Ye Chen mengayunkan tinjunya untuk membunuh. Lapisan ke-6 dan ke-7 dari gelar Taigu dapat langsung dibunuh. Ketiga orang itu akan melahap karya transformasi langit, dan semua kekuatan orang mati akan tertelan. Terlalu banyak orang kuat yang mati di seluruh keluarga Sengui. Kekuatannya sangat dahsyat. Dou Tian langsung membunuh 2 gelar kuno Senting, dan semua kekuatan tertelan. Gui Bugui melihat Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian muncul, yang benar-benar mengubah situasi perang. Kali ini, klan Sengui benar-benar akan hancur total. Kura-kura tidak kembali dan ingin melarikan diri, meninggalkan perbukitan hijau tanpa mengkhawatirkan kayu bakar. Namun, Kaisar Zirah Ajaib dan Ratu Emas berkaki tiga saling bergulat. Serangan mereka sangat dahsyat. Kura-kura telah bertarung dengan mayat tanpa jiwa begitu lama, dan konsumsi energinya sangat tinggi. Sekarang, 2 orang diperkirakan akan dibunuh oleh Kaisar tertinggi, yang berakibat fatal bagi kegagalan kura-kura untuk kembali. Zirah kura-kura yang tidak kembali ke bumi juga tercetak dalam tabrakan yang terus-menerus. Sekalipun itu adalah artefak tertinggi, di bawah tabrakan senjata dengan level yang sama, ia tidak dapat bertahan sepanjang waktu. Ratu Emas dan Hitam berkaki tiga, kami kura-kura tidak memiliki dendam padamu. Mengapa kau ingin menyerang kami? Kura-kura tidak kembali, demi masa depan bangsa Jinwu. Ratu Emas Hitam berkaki tiga berkata dengan dingin. Kaisar Zirah Ajaib, mengapa kau? Kura-kura tidak kembali. Balas budi, sihir Jia Huang Dao. Jika aku menjadi dewa tertinggi, aku tidak akan mempermalukanmu. Berhentilah sekarang, dan aku bisa melindungimu di masa depan. Tidak perlu. Kaisar Zirah Sihir berkata dengan acuh tak acuh. Kau mau mati. Kalau kau mau membunuhku, aku akan mundur. Kura-kura itu tidak menjawab, masalah besar, jaringnya putus. Ikan-ikannya akan mati, tapi jaringnya tidak akan putus. Ratu berkaki tiga itu minum, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Semangat membunuhnya membubung tinggi ke langit, dan ia gagal kembali. Entahlah, aku tidak tahu apa-apa lagi. Di sisi Ye Chen, dewa gelar kuno telah terbunuh sepenuhnya, dan semua kekuatannya telah dilahap oleh mereka. 2 artefak tertinggi dari Istana Dewa semuanya merobek ruang dan melarikan diri. Melawan langit, tekanan mengerikan menyelimuti tanah leluhur keluarga Sengui. Sosok-sosok itu meledak dan orang-orang dari keluarga Sengui berteriak. Lupakan yang lebih lemah. Ye Chen berkata. Dou Tian berkata, bertanggung jawablah pada dirimu sendiri jika kau tidak membiarkan satu kata pun hidup. Jika kau membiarkan mereka pergi hari ini, keluarga kura-kura akan bercita-cita begitu mereka memiliki kesempatan, dan kemudian mereka akan meninggalkan masalah untuk diri mereka sendiri. Monyet berkata, Dou Tian benar. Kau tidak ingin melakukannya, ayo kita lakukan. Tidak ada yang akan selamat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Meskipun ia tidak ingin melakukannya, Dou Tian dan Monyet benar. Jika kita memberi kura-kura kesempatan untuk membunuh mereka, kita tidak akan pernah membiarkan satu pun hidup. Inilah prinsip pemusnahan. Dou Tian telah menyerap hampir seluruh kekuatan klan Sengui dan menyerap semua sifat tanah leluhur orang-orang Sengui. Dengan peningkatan kekuatannya yang pesat, ia telah memasuki ranah semi tertinggi. Dou Tian mencapai ranah semi tertinggi dan langsung membunuh kura-kura itu. Dia secara pribadi mendesak Fang Tian untuk menghunus tombaknya, yang jauh lebih mengerikan. Bang! Sebuah retakan muncul di cangkang kura-kura yang tak kunjung kembali, dan sebuah artefak tertinggi hampir hancur. Kura-kura itu terkejut, hatinya tak kunjung kembali, wajahnya berubah drastis, armor kura-kura ini retak, kapan dia bisa melawan? Kau yang membuatku. Kura-kura itu meraung, darah membara dengan liar, lalu mengalir ke armor kura-kura itu pun mekar di bawah cahaya waktu. Kura-kura itu tak kunjung kembali, lalu membunuhnya.
Dou Tianleng bergumam, lagi pula, itu bukan artefak tertingginya, dan tak mungkin mencapai puncaknya lagi, hancurkan untukku. Dou Tian mengayunkan tombak lukisan langit persegi dan membunuhnya, lalu bertabrakan dengan armor kura-kura. Apa-apaan, armor kura-kura itu pecah dan hancur total. Kura-kura itu panik, tetapi tubuhnya mundur, tetapi tetap tak terhindarkan dari pukulan hari pertarungan ini, terdapat luka besar di tubuhnya. Platform pengorbanan Chaos terbunuh, tanpa kura-kura yang bisa melawan, darah langsung menetes dari tubuhnya. Kaisar baju zirah sihir dan Ratu Seni bela diri emas setinggi 3 kaki itu terbunuh bersama-sama, membombardir kura-kura yang tak kunjung kembali ke tubuhnya. Kura-kura yang tak kunjung kembali itu langsung retak. Mati, Dou Tian membelah tombak lukisan langit persegi, yang sangat menakutkan. Kura-kura itu tak kunjung kembali ke matanya dan menjerit. Tidak, puff, tubuh kura-kura yang tak kunjung kembali itu terbelah menjadi 2, dan rohnya pun keluar dan hancur di dalam mesin pembunuh. Kura-kura itu tak sepenuhnya terbunuh, dan roh-rohnya pun hancur. Ye Chen, telanlah kekuatan kura-kura itu, kau seharusnya bisa memasuki lantai 7 Dewa Segel Taigu, kata Dou Tian. Dou Tian, jika kau menelannya, kau mungkin bisa memasuki dewa tertinggi. Ye Chen berkata, Dewa Segel tertinggi apa yang terbaik? Kata Dou Tian, aku telah menjadi manusia seumur hidup, dan aku tak ingin menjadi manusia lagi. Ye Chen terdiam. Apakah itu alasannya? Ye Chen mulai melahap jurus konversi surga, dan ia tidak membiarkan kura-kura itu melahapnya. Kekuatan kura-kura yang tak kunjung kembali sungguh mengerikan. Kekuatan dahsyat itu menghantam tubuh Ye Chen, dan napasnya meningkat tajam. Ini benar-benar akan menerobos. Ye Chen terkejut. Guntur di langit bergemuruh, dan bencana akan datang. Ye Chen segera menghindari Dou Tian dan yang lainnya, dan jarahannya bergemuruh, dan kali ini, mesin pembunuh itu tampaknya tidak sekuat itu. Pembajakan mesin yang lebih dahsyat telah dialami, perampokan alami seperti itu sama sekali bukan masalah. Tianjia berlangsung sekitar setengah jam. Setelah Ye Chengdu, napasnya melonjak cepat, mencapai puncak tingkat ke-7 Dewa Segel Taigu. Kura-kura tidak kembali tetapi menjadi eksistensi tertinggi, menyempurnakan pengorbanan tertinggi yang sempurna, adalah pengorbanan tertinggi dari kekuatan yang tidak diizinkan. Nak, aku berutang budi padamu karena cinta telah terbalas, dan kita tidak ada hubungannya satu sama lain sejak saat itu. Kaisar baju zirah sihir Tao. Terima kasih, tetuaku, kata Ye Chen sambil bertinju. Kaisar baju zirah sihir mendengus, lalu dia pergi dengan cepat. Ratu, kita perlu membersihkan beberapa orang. Ratu bisa pergi ke istana untuk bertemu dengan ketiga pangeran. Ye Chen tersenyum. Kau ingin membersihkan keturunan Dewa Segel tertinggi lainnya, kata Ratu Raja Wu dari kaki ketiga. Mereka tidak punya alasan untuk membunuhku, dan karena itu masalahnya, mengapa berbaik hati kepada mereka, keluar dan campur tangan, selalu kembalikan, kata Ye Chen. Ratu Jinwu, yang tingginya 3 kaki, tidak mengatakan apa-apa, yang semuanya adalah urusan Ye Chen sendiri, lalu pergi ke Daoting. Orang-orang kura-kura dihancurkan, dan berita itu dikirim lebih cepat daripada apapun. Beberapa orang mengatakan bahwa kuil dewa hancur, beberapa mengatakan kekacauan dihancurkan. Singkatnya, ada 2 jenis pernyataan, terutama pengadilan dewa dan Ye Chen. Ketika semua orang membahas kepunahan kura-kura, daratan Dongsheng, tanah leluhur keluarga Oriental. Ye Chen, Dou Tian dan monyet telah muncul di tanah leluhur keluarga Oriental. Kuasi tertinggi keluarga Oriental terluka parah ketika mereka bersaing untuk pengorbanan tertinggi, dan mereka masih dalam penyembuhan. Keluarga Oriental juga sangat gugup sekarang, karena Ye Chen mengatakan ketika dia keluar dari para dewa di malam hari bahwa mereka akan dibersihkan, cedera tertinggi mereka sangat buruk bagi mereka. Keluarga Oriental sekarang bermaksud untuk mendekati kura-kura, tetapi tidak menyangka kura-kura akan dihancurkan. Berita tentang Chaos Objects membuat keluarga Timur semakin gelisah, siang dan malam mereka khawatir Chaos Objects akan menghancurkan pintu. Dou Tian memegang tombak lukisan langit persegi, langsung membelah, tanah leluhur keluarga Oriental terbelah dalam sekejap. Ada apa? Ada serangan musuh. Di keluarga Oriental, terjadi banyak kematian dan cedera, dan sekelompok dari mereka menjadi kacau. Beberapa sosok bergegas keluar, dan mereka ketakutan melihat Ye Chen, Dou Tian, dan monyet muncul. Keluarga Oriental, aku datang untuk menyelesaikannya. Awalnya, aku tidak punya dendam atau dendam padamu. Kau harus menerima harga ini sekarang jika kau ingin melawanku. Jalan dingin di pagi hari berlalu. Chaos, kita pasti salah paham, duduk saja dan bicara. Di keluarga Oriental, beberapa orang selalu ingin bertanya. Ye Chen mencibir, tidak ada yang perlu dibicarakan sekarang. Kau tidak punya apa-apa untuk menarik perhatianku. Benda langit yang kacau, jika kau berhenti, keluarga Orientalku bisa berbagi detail keluargaku. Pria tua dari keluarga Oriental itu menggertakkan giginya. Tidak perlu, saat aku menghancurkanmu, detailmu akan menjadi milikku. Ye Chen benar-benar kehilangan hati. Wajah tua keluarga Oriental sulit dilihat, apakah kau benar-benar ingin membunuh semuanya? Aku hanya belajar darimu. Mata Ye Chen berkilat niat membunuh, lalu membunuh keluarga Oriental. Kau hanya menipu orang lain. Tidak mudah menghancurkan keluarga Orientalku. Dewa gelar kuno dari keluarga Oriental meraung marah,
lalu menghembuskan napas mengerikan dan membunuh masa lalu. Ye Chen telah menembus tingkat ke-7 Dewa Gelar Kuno. Sekarang kekuatannya dapat menandingi tingkat ke-9 Dewa Gelar Kuno. Dengan kekacauan di altar pengorbanan, rasanya seperti memasuki tempat terpencil. Dongfang Xuanji, pergilah dari sini dan matilah. Monyet, kau terlalu banyak menipu orang. Dongfang Xuanji, anggota keluarga Oriental, berteriak dengan marah, lalu bergegas keluar dan membunuhnya dengan pisau ajaib Tianxuan. Dou Tian dan Dongfang Xuanji bertabrakan. Dongfang Xuanji terluka, mustahil baginya untuk pulih dalam beberapa bulan. Sekarang Dou Tian berada di puncak kerajaan. Ia pernah menjadi dewa tertinggi. Menghadapi Xuanji di timur, ia tentu saja sangat percaya diri. Fang Tian memegang tombak yang dicat dengan kekuatan yang mengerikan. Dongfang Xuanji terus-menerus dipaksa mundur oleh Dou Tian, dan pedang ilahi Tianxuan tak mampu menghentikan serangan gila Dou Tian. Di pihak Ye Chen, altar pengorbanan yang kacau terlempar keluar, dan aura pembunuh membubung tinggi ke angkasa. Tak seorang pun mampu menghentikannya. Dalam aura pembunuh, ia dimurnikan menjadi gas darah. Saat Ye Chen membunuh, ia mulai melahap jurus transformasi langit, menyerap kekuatan semua orang yang telah terbunuh. Di keluarga timur, masih ada 7 atau 8 dewa gelar primordial. Ada 2 di tingkat ke-9 dewa gelar primordial, tetapi mereka tak cukup untuk dilihat. Mereka dibunuh oleh monyet dengan 2 tongkat. Napas monyet semakin kuat dalam proses melahap yang terus-menerus. Kini ia telah mencapai puncak dari 9 tingkat dewa gelar primordial. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Dewa Gelar Primordial, yaitu, semi tertinggi. Dewa Gelar Primordial dari keluarga timur segera terbunuh, dan tak mampu menahan serangan Ye Chen. Ye Chen akan menebas semua gelar dewa itu, satu persatu tidak akan tinggal diam, dan setelah itu tidak akan ada yang tersisa. Dan monyet itu pun terbunuh tanpa ampun, membunuh seluruh keluarga Oriental. Di pihak Dou Tian, Dongfang Xuanji melihat keluarganya telah terbunuh. Ia bergerak cepat, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meraung kesakitan. Bahkan jika aku mati, aku ingin kalian mati bersama. Dongfang Xuanji meraung, dan kemudian darah di tubuhnya terbakar dengan cepat. Ye Chen mendengus dingin dan melemparkan platform pengorbanan yang kacau itu. Semangat membunuh meletus. 2 dewa tertinggi dikerahkan. Pedang Tianxuan tidak dapat menghentikannya, dan retakan muncul di tubuh mereka. Dongfang Xuanji menjerit, dan banyak luka muncul di tubuhnya, yang sepenuhnya terpendam di altar yang kacau itu. Tidak, Dongfang Xuanji menjerit putus asa. Tombak Tianhua milik Dou Tian Fang terbelah. Pisau ajaib Tianxuan meledak, dan tubuh Dongfang Xuanji terbelah 2. Dalam kekacauan panggung pengorbanan, roh Dongfang Xuanji tak bisa lepas dan musnah. Ye Chen telah melahap kekuatan Dongfang Xuanji, kata Dou Tian. Ye Chen tidak sopan. Ia mengaktifkan transformasi langit untuk melahap semua kekuatan Dongfang Xuanji. Namun, Ye Chen tidak berhasil menerobos dan mencoba menekan napasnya sendiri. Keluarga Oriental hancur dalam semalam, kembali menimbulkan kegemparan di dunia yang kacau. Yang pertama adalah keluarga Sengui, dan yang kedua adalah keluarga Oriental. 2 ras dewa tertinggi hancur total, dan hampir semua anggota klan terbunuh. Mereka semua teringat kata-kata Ye Chen ketika ia muncul dari senja para dewa, dan mereka akan melakukan pemusnahan satu persatu. Baik keluarga Yun maupun klan darah perak di benua skala api ketakutan. Leluhur mereka terluka parah dan belum pulih. Kini, benda-benda langit yang kacau balau bisa hancur kapan saja, yang membuat mereka gemetar. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar yang sangat mengejutkan bahwa klan darah perak telah musnah. Klan darah perak telah musnah, dan keluarga awan di benua skala api tak bisa tinggal diam. Pada hari itu, Yun Jiuxiao, leluhur keluarga awan di benua skala api, datang ke kuil Senting. Ia ingin mendapatkan perlindungan dari pengadilan ilahi. Pengadilan ilahi setuju, tetapi meminta keluarga awan untuk menjadi pengikut pengadilan ilahi dan tidak pernah mengkhianatinya. Demi menjaga darah keluarga awan, Yun Jiuxiao menandatangani kontrak ini. Kemudian, keluarga awan meninggalkan tanah leluhur mereka di benua skala api dan pindah ke Senting. Ye Chen, Dou Tian, dan monyet datang ke benua skala api, dan orang-orang dari keluarga awan telah pergi. Klan Yun Jiaju telah pindah. Sepertinya mereka tahu kita akan datang, kata monyet. Ye Chen mendengus dingin, kemana mereka bisa pergi. Kemanapun mereka pergi, mereka takkan luput dari nasib musnah. Ras mana yang akan kau tuju selanjutnya? Tanya Dou Tian. Pergi ke klan mayat. Mayat tanpa jiwa sudah mati. Ayo kita kumpulkan sisa-sisa yang bukan manusia atau hantu, kata Ye Chen. Beberapa hari kemudian, klan mayat dihancurkan. Berita seperti itu menyebar, tak lagi mengejutkan, semua orang mulai terbiasa. Saat ini, di antara keturunan dewa gelar tertinggi, masih ada dewa-dewa kosong dan berbagai keluarga. Kedua keluarga ini juga panik dan segera pergi ke pengadilan ilahi dan meminta perlindungan. Pengadilan ilahi juga senang mereka menandatangani perjanjian bahwa mereka akan menjadi pengikut pengadilan ilahi selamanya. Meskipun mereka arogan, mereka lebih suka sedikit mempermalukan daripada memusnahkan klan sepenuhnya. Di masa depan, mereka masih bisa bangkit, dan penghinaan sekarang hanya sementara. Pengadilan ilahi akan menghancurkan keluarga Yun, berbagai sekte,
mengosongkan tanah dewa, dan mengosongkan rumah, sehingga juga memperkuat kekuatan mereka sendiri. Saat ini, di antara banyak kekuatan, klan Jinwu berkaki tiga telah membentuk aliansi dengan Dao Ting. Kaisar Mujia dari klan Mujia belum membuat pernyataan dan tampaknya tidak berniat untuk campur tangan dalam masalah ini. Kuil Surgawi tetap diam. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan kuno, sikapnya sangat penting. Jika Istana Surgawi tetap netral, maka Pengadilan Ilahi memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengalahkan Pengadilan Dao Ting. Jika Istana Surgawi jatuh ke tangan Pengadilan Dao Ting, peluang antara keduanya akan menjadi setengah-setengah. Namun, Tiangong dan Dao Ting telah bergabung untuk menghadapi Pengadilan Senting sebelumnya, sehingga sikap Pengadilan Ilahi terhadap Istana Surgawi tidak akan baik. Sekalipun Istana Surgawi ingin bersatu di masa lalu, Istana Senting bisa saja dilikuidasi setelah peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kondisi Istana Surgawi saat ini sangat rapuh. Ia bisa tetap netral dan menyaksikan Dao Ting dan Senting saling bertarung, dan ia akan menuai keuntungan. Kemungkinan terakhir adalah Senting berhadapan langsung dengan Tiangong. Setelah Tiangong dihancurkan, sumber daya Senting akan ditingkatkan, dan Dao Ting akan lebih aman. Sekarang yang terpenting adalah, siapa yang akan menerobos belenggu terakhir terlebih dahulu. Begitu situasi seperti itu terjadi, maka semuanya beres, tidak ada ketegangan. Ye Chen, Dou Tian, dan monyet berhenti sejenak dan datang ke sisi kaisar. Siapa yang akan menjadi yang pertama menerobos kuasi tertinggi Dao Ting dan Senting? Tanya Ye Chen. Dengan senyum tipis, kaisar berkata, bagaimana aku bisa menghitungnya? Aku yang menerobos lebih dulu sama saja. Ye Chen terdiam. Ia mengatakannya tanpa tahu harus menjawab apa. Jika gelar dewa tertinggi muncul di Istana Dewa, maka segalanya akan sulit diatasi. Kemudian, Ye Chen mengirimkan pemberitahuan, memanggil Ye Fan, Dao Yan, Fei Tianhu, Yun Fan, Yunyi, dan yang lainnya kembali. Saat ini, lebih berbahaya untuk tetap berada di luar. Sekarang hanya dengan meminta pembebasan dan perlindungan kaisar, mereka dapat membuatnya merasa tenang. Sebulan kemudian, Ye Fan, Dao Yan, Fei Tianhu, dan yang lainnya kembali satu demi satu. Ye Chen melihat mereka semua kembali dengan selamat, dan hatinya pun lega. Terlebih lagi, semua orang telah memasuki ranah Dewa Gelar Kuno, yang sungguh sedikit tak terduga. Ye Fan, khususnya, berhasil menembus 3 tingkat Dewa Gelar Kuno. Setelah itu, Ye Chen membawa Ye Xin dan Xiao Daozi ke sisi kaisar, dan mereka semua berkumpul dan minum selama 3 hari. Dao Ting, sesosok muncul di gerbang Gunung Dao Ting. Murid yang menjaga gerbang mencoba menghentikannya, tetapi ia tak berdaya. Ia terjebak oleh metode Tao. Pria ini menaiki tangga menuju Aula Dao Ting. Sepanjang jalan, Taoisme melonjak dan seluruh Dao Ting menjadi aktif. Di Dao Ting, Yu Daozi, Yu Song, Yu Heng, dan yang lainnya terkejut. Mereka menemukan beberapa perbedaan dalam Daofa Dao Ting. Mereka segera berkumpul. Apa yang terjadi? Yu Heng terkejut. Ribuan tahun melonjak, visi seperti itu hanya dapat dicapai dalam legenda. Jalan Yulong. Orang Gunung Giok itu menatap ke arah jalan. Sesosok perlahan muncul di depan 9 bersaudara itu. Pendatang itu adalah seorang pemuda yang sangat muda dengan pedang di punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya, jalan di bawah kakinya bergelombang. Dia benar-benar mencapai ranah mengatakan apa yang dia katakan dan apa yang dia katakan. Pemuda itu berdiri di depan 9 bersaudara Yu Daozi dengan ekspresi tenang. Melihat orang-orang muda di depan mereka, mereka agak tercengang dan benar-benar tertarik pada pemuda itu. Daozu, Yu Daozi tiba-tiba membuka mulutnya, bibirnya bergetar dan kulit kepalanya mati rasa. Yu Song, Yu Yang, Yu Heng, dan yang lainnya siap untuk melakukan upacara besar, yang benar-benar mengejutkan. Aku bukan seorang Taois, pria itu berbicara. Pada saat ini, manusia sejati Daoyu, yang menyerang kuasi tertinggi di pintu yang tertutup, muncul. Setelah melihat pemuda itu, dia juga terkejut dan benar-benar tercengang. Namaku Yin Qingyang. Orang-orang muda itu berbicara. Gaya Tao alami. Yu Song membuka mulutnya dan berseru. Sebelum itu, Ye Chen menyebutkan gaya Tao alami kepadanya. Apakah ini yang Ye Chen sebut sebagai aliran Dao bawaan? Aliran Dao bawaan, seru semua orang. Di era ini, ada aliran Dao bawaan yang sebanding dengan Daozu. Apakah ini reinkarnasi Daozu atau memang orang lain? Masa muda adalah Yin Qingyang. Dengan usahanya sendiri, Yin Qingyang telah sepenuhnya membangkitkan aliran Dao bawaannya. Sekarang, ranahnya telah mencapai ranah semi tertinggi. Dengan keunggulan aliran Dao bawaan, kekuatannya sangat mengerikan. Aku tidak tahu nasihat macam apa yang kau miliki ketika kau datang ke sini, kata Dao Yu yang asli. Yin Qingyang berkata, aku datang ke sini hanya untuk berjalan-jalan dan merasakan metode Tao Dao Ting. Apakah Anda punya pendapat? Karena Anda ingin merasakan Dharma, silakan datang ke istana Tao kami. Dao Yu, pria sejati. Terima kasih banyak, kata Yin Qingyang ringan. Dao Yu yang abadi ragu sejenak, lalu berkata, saya ingin tahu apakah Anda bisa tinggal di Dao Ting. Posisi pemimpin Dao Ting bisa dialihkan kepada Anda. Yu Daozi dan yang lainnya tertegun sejenak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika Yin Qingyang benar-benar ingin menjadi pemimpin Dao Ting,
maka Dao Ting akan lebih percaya diri untuk bersaing dengan Senting. Yin Qingyang memahami arti Dao Yu sekilas, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tertarik dengan posisi Master, tetapi jika ada kesulitan di Dao Ting di masa depan, saya akan tetap melakukannya. Kalimat ini membuat Dao Yu yang abadi menaruh hati di perutnya. Yin Qingyang berjalan di Istana Tao. Kemanapun dia pergi, dia mengikutinya. Kultivasi Taoisme yang luar biasa terlalu mengerikan. Semua orang di Istana Tao sangat terkejut melihat Yin Qingyang. Banyak orang tidak bisa tidak mengikuti Yin Qingyang di belakangnya. Mereka ingin merasakan Taoisme Yin Qingyang. Konon ini adalah reinkarnasi dari Daosu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak peduli benar atau tidak, karena ini adalah gaya Tao yang alami, kemungkinan besar akan menjadi sosok yang luar biasa seperti Daosu di masa depan. Saat ini, situasi Dao Ting dan Senting cukup rumit. Jika kita bisa mendapatkan bantuan Taoisme alami, kita akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Yin Qingyang berjalan mengelilingi Dao Ting, lalu berdiri di puncak Daosu paling terkenal di Dao Ting, berdiri diam. Banyak murid Dao Ting yang mengikutinya memperhatikan dari jauh. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yin Qingyang. Yin Qingyang berada di posisi 9 hari. Setelah 9 hari, tubuhnya diam, dan Taoisme di seluruh tubuhnya melonjak. Di sekujur tubuhnya, terdapat 9 karakter, Lin, Bing, Do, Arai, Qian, Xing, Ze, Lai, dan Jie. 9 karakter itu muncul, dan 9 kekuatan dahsyat meledak secara berurutan, sangat mengerikan. Saya khawatir hanya Dao Ti alami yang dapat mengolah kebenaran 9 karakter yang lengkap. Begitu kebenaran 9 karakter terungkap, siapa yang akan melawannya? Mengerikan, berapa banyak master kuasi tertinggi yang bisa bertarung. Semua murid Dao Ting menghirup udara dingin dan sangat kagum di hati mereka. Kemudian, Yin Qingyang turun dari puncak Daosu dan datang ke aula. Dao Yu abadi menunggu di sini, tidak berani mengabaikan. Terima kasih banyak. Yin Qingyang mengepalkan tinjunya. Sama-sama, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda tinggal di Dao Ting selama beberapa hari? Yin Qingyang berkata, saya masih ada urusan lain. Saya akan pergi dulu. Yin Qingyang mengepalkan tinjunya dan meninggalkan Dao Ting. Dao Yu abadi menghela napas, jika ini benar-benar kembalinya Daosu, saya harap. Hanya ada satu aliran Tao yang lahir di dunia. Sama sekali tidak ada kesalahan. Ini pasti Daosu, kata Yu Daozi. Meskipun ini reinkarnasi Daosu, sekarang dia bukan Daosu lagi. Jika dia bisa berdiri di pihak kita, Dao Ting, kita tidak punya alasan lain untuk mengatakan apa-apa lagi, kata Dao Yu abadi. Kemudian, Dao Yu abadi memasuki area terlarang lagi. Dia harus menerobos ranah dewa gelar tertinggi sesegera mungkin, jika tidak, Dao Ting akan dihancurkan tanpa ampun oleh pengadilan dewa. Setelah Yin Chen datang ke daratan, tidak ada bayangan di daratan. Di pihak Kaisar Shi, Ye Chen dan yang lainnya minum selama 3 hari. Aku berniat memasuki senja para dewa sekali lagi, dan aku akan pergi sendiri. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2, apa yang kau katakan, monyet? Kau bisa kembali hidup-hidup jika kau pergi sendiri. Ayo pergi denganmu, ada referensi bersama, kata Dou Tian. Nenek, kau benar-benar kesal. Apakah kau siap untuk membuang kami? Atau kau bukan saudara? Harimau Fei Tian sangat tidak puas dengan caranya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang kita semua tahu bahwa dewa gelar tertinggi muncul di Istana Dewa, atau dewa gelar tertinggi muncul di Istana Dao Ting. Kemungkinannya hanya setengah, tetapi kita tidak bisa bergantung pada setengah kemungkinan itu. Kita harus memberi diri kita cara untuk bertahan hidup. Kalian tidak bisa menyeberangi gunung ketiga saat senja sendirian, para dewa, kata Dou Tian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku berniat untuk menerobos ke tingkat ke-8 Taigu Fengshen. Selama aku menerobos ke tingkat ke-8 Taigu Fengshen, aku memiliki jaminan mutlak untuk menghadapi tingkat ke-9 Taigu Fengshen. Dengan platform pengorbanan yang kacau, membunuh yang tertinggi bukanlah masalah. Jika kau menerbangkan seseorang untuk menyerbu ke tanah senja para dewa, tunggu tombakku, jangan takut terluka, nyawa masih lebih penting, kata Dou Tian. Aku tidak diterima, kata Ye Chen sambil tersenyum. Malam ini, Ye Chen dan keluarganya tinggal bersama. Mereka sudah lama tidak bersama. Waktu seperti ini sungguh langka. Kapan kalian akan menikah? Jika aku mati di senja para dewa, aku pasti sudah mati dengan mata tertutup. Ye Chen menunjuk ke arah Ye Fan. Mata Ye Fan memerah, berkata, ayah akan kembali hidup-hidup. Jangan ganggu aku, kakek, kapan kau akan menikah? Tanya Ye Chen. Ye Fan berkata, ketika ayah kembali, aku akan menikah dan memberimu banyak cucu. Jika kau tidak ingin menikah, aku akan memberitahumu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bagus. Ye Fan berkata, kakek, ketika kau kembali, aku akan memberimu cucu baru. Kata Taois kecil itu. Ye Chen tertawa dan berkata, kau lihat, bahkan keponakanmu yang tertua lebih ambisius daripada dirimu. Maksudmu keponakanmu juga akan menikah dan punya anak saat itu. Kamu masih anjing lajang padahal sudah jadi paman. Sungguh memalukan membicarakannya. Ye Fan terdiam. Ayah harus kembali hidup-hidup. Mata Xiao Ye juga memerah. Ye Chen berkata, apa yang kau lakukan di sini?
Aku belum mati. Singkirkan air matamu dan tunggu sampai aku mati. Kalau kau bicara tentang bajingan ini lagi, kau tidak akan kembali. Liu Piaoyue berkata dengan mata merah dan marah. Setelah berkata demikian, Liu Piaoyue bergegas pergi. Selama bertahun-tahun, Liu Piaoyue diam-diam mendukung Ye Chen, tetapi siapa yang tahu betapa menyakitkan penantiannya. Setiap kali Ye Chen keluar, ia khawatir apakah Ye Chen bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Ia selalu khawatir, ini terlalu sulit dan menyakitkan bagi seorang wanita dan seorang istri. Liu Piaoyue tidak pernah mengeluh tentang hal ini, dan tidak pernah semarah hari ini. Tapi kali ini berbeda, tempat yang ia kunjungi kali ini, bahkan tempat tertinggi sekalipun, tidak memiliki kehidupan. Ye Chen harus pergi ke sana sendirian, dan peluang untuk bertahan hidup terlalu tipis. Ye Chen menatap Liu Piaoyue yang bergegas pergi, segera mengejarnya. Liu Piaoxue bergegas ke danau dan menangis. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue di belakangnya, dan berkata dengan rasa bersalah, "Maaf, aku. Kalau kamu mati, aku nggak akan hidup sendiri," kata Liu. Mata Ye Chen memerah, dan Liu Piaoyue berbalik dan memeluknya erat-erat. Ia berkata, "Baiklah, aku tidak akan mati. Aku akan kembali hidup-hidup. Aku bersumpah, aku akan kembali." Keesokan harinya, Ye Chen meninggalkan tanah tandus dan pergi ke senja para dewa sendirian. Ketika tiba saatnya untuk benua kekacauan, Ye Chen tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika dia kembali, ketika semuanya beres dan dia masih hidup, dia harus membangun kembali keluarga kekacauan di sini. Ketika Ye Chen hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya duduk di reruntuhan tak jauh darinya. Yin Qingyang. Ye Chen terkejut. Yin Qingyang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama menunggumu." Petik 2. Menungguku. Benar, mata Yin Qingyang jernih. Ye Chen menatap Yin Qingyang. Napasnya membuatnya tidak dapat menilai tingkat kekuatannya. Namun, Ye Chen tahu bahwa Yin Qingyang pasti jauh lebih tinggi daripada urgensinya. "Aku akan pergi ke senja para dewa," kata Ye Chen. Yin Qingyang berkata sambil tersenyum, "Itulah maksudnya. Apakah kamu juga akan pergi?" "Aku harus pergi," kata Yin Qingyang. Ye Chen berkata dengan tersenyum, "Kalau begitu, ayo pergi." Mereka segera menghilang ke tanah kekacauan dan pergi ke negeri senja para dewa. Sesampainya di negeri senja para dewa, mereka langsung masuk tanpa ragu. Beberapa orang di luar bumi saat senja para dewa sangat terkejut melihat benda-benda langit yang kacau dan bergegas menuju tempat senja para dewa. Bagaimana mungkin benda-benda langit yang kacau menyerbu ke dalam senja para dewa? Apakah ini kecanduan? Para dewa begitu berbahaya saat senja. Apakah dia rumahnya? Datang dan pergi jika kau mau. Manusia lebih marah daripada yang lain. Manusia datang dan pergi tanpa kerusakan apapun. Kita akan mati jika masuk. Saat senja, para dewa dan orang-orang di luar bumi membicarakannya dengan amarah di hati mereka. Tidak perlu tinggal di gunung pertama dan gunung kedua. Kita akan langsung menuju gunung ketiga, kata Ye Chen. Yin Qingyang mengangguk. Setelah mereka memasuki senja para dewa, mereka dikepung oleh sekelompok dewa dan binatang buas. Dengan kekuatan mereka, mereka langsung menghancurkan mereka dan segera mencapai gunung pertama. Raja wanita dari gunung pertama muncul, masih luar biasa. Ye Chen dan Yin Qingyang naik gunung, raja wanita tidak bereaksi. Setelah melintasi gunung pertama, Ye Chen dan Yin Qingyang tiba di gunung kedua. Pria berbaju hijau di gunung kedua tidak sopan. Dia langsung menyerahkannya. Ye Chen melawan dengan tombak Fang Tian yang dilukis dan platform pengorbanan yang kacau. Keduanya berhasil mendaki gunung kedua, dan kemudian pergi jauh untuk membunuh gunung ketiga. Ada sejumlah besar dewa di depan gunung ketiga. Kekuatan mereka adalah puncak tingkat ke-9 dari para dewa gelar Archaean, dan bahkan ada dewa gelar Taigu yang semi tertinggi. Ye Chen membunuh platform pengorbanan kekacauan dan tombak Fang Tian yang dilukis, membunuh jalan darah. Yin Qingyang tidak memiliki rasa malu dalam menghadapi para dewa semi tertinggi itu. Dia membuat langkah yang sangat sederhana. Metode tawa melonjak dan terus-menerus membombardir dan membunuh, yang juga merupakan jalan darah. Dua orang terbunuh di kaki gunung. Ye Chen tidak terburu-buru naik gunung, tetapi siap untuk menerobos gelar kuno Dewa Delapan. Boom! Ye Chen duduk dengan lutut bersilang, dan semua napasnya dilepaskan. Dia menyerang lantai 8 dewa gelar kuno, dan Tianji muncul di langit, tetapi aura pembunuhnya tidak sekuat itu. Ye Chen bertahan dengan 2 artefak tertinggi dan menghabiskan setengah jam untuk bertahan hidup dari bencana tersebut. Kehendak langit dan bumi akan membunuhmu. Yin Qingyang menatap Ye Chen dan sangat terkejut.